tidak didasarkan pada bukti permulaan berupa dua alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. A. Bahwa sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU strip 12 Romawi garing 2014 nomor 1.1 dan 1.2 dan dihubungkan dengan definisi tersangka sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4, pasal 1 angka 14 KUHP, maka penetapan tersangka oleh termohon haruslah didasarkan pada bukti permulaan setidaknya dua alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Adapun dua alat bukti tersebut tidak dapat hanya sekedar formalitas, meminta keterangan saksi, ahli, surat, dan atau barang bukti lainnya, namun dua alat bukti dimaksud haruslah membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. B. Adapun tetapkan pemohon sebagai tersangka yang disampaikan dalam siaran pers tertanggal 29 Oktober 2024 antara lain: pertama, persetujuan impor gula kristal merah sebanyak 105.000 ton kepada PT Angel Product untuk mengolah GKM atau gula kristal mentah menjadi gula kristal putih yang didalilkan termohon sebagai izin yang diterbitkan langsung oleh pemohon. 2. Surat penugasan kepada PT PPI nomor 51 tanggal 12 Januari 2016 yang didalilkan termohon ditandatangani oleh pemohon dan di mana substansinya penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah GKM impor menjadi GKP sebanyak 300.000 ton. 3. Persetujuan impor GKM ditandatangani oleh 9 perusahaan swasta yang didalilkan termohon diberikan atas pengetahuan dan persetujuan pemohon selaku Menteri Perdagangan, di mana dokumen-dokumen bukti permulaan tersebut sampai dengan pemohon pra-peradilan ini diajukan tidak pernah ditunjukkan dan atau dikonfirmasi kepada pemohon baik pada saat pemeriksaan sebagai saksi maupun sebagai tersangka. C. Mengacu pada fakta yang muncul terkait bukti pernyataan termohon dalam perkara ini justru menunjukkan tidak terjadi tindak pidana korupsi oleh pemohon pada saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI. Hal ini didasarkan pada dalil dan fakta sebagai berikut. 1. Bahwa Permendak 117 garing 12 garing 2015 yang mewajibkan adanya rapat koordinasi dalam menetapkan jumlah impor gula dan kebutuhan gula dalam negeri mulai berlaku pada 1 Januari 2016. Sedangkan dalam peraturan perizinan impor gula sebelumnya, yaitu Kemenperindak 527 garing 9 garing 2004, tidak ada kewajiban melaksanakan rapat koordinasi dengan kementerian lain dalam penentuan kuota impor gula kristal mentah. Dikarenakan sesuai dengan ketentuan tersebut, rapat koordinasi hanya diperlukan terkait pemberian izin impor gula kristal putih atau GKP. Adapun pernyataan termohon yang menyebutkan persetujuan impor kepada PT AP dilakukan pemohon selaku Menteri Perdagangan adalah suatu kekeliruan yang nyata. Sekali lagi, adapun pernyataan termohon yang menyebutkan persetujuan impor kepada PT AP dilakukan pemohon selaku Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan adalah suatu kekeliruan yang nyata. Oleh karena pengakuan impor gula ditetapkan dan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Inkasu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, bukan Menteri Perdagangan, di mana saat itu pemohon belum diangkat sebagai Menteri Perdagangan. Produksi gula pada tahun 2015 hanya sebesar 2.534.872 ton.
Sementara beberapa data menunjukkan konsumsi dalam negeri tahun 2015 melebihi jumlah produksi nasional gula tahun 2015, sehingga terjadi defisit ketersediaan gula. Dengan demikian, pernyataan termohon dalam siaran pers tanggal 29 Oktober 2024 yang menyatakan terjadi surplus gula pada tahun 2015 demi hukum terbantahkan. 3. Bahwa pada faktanya perusahaan swasta memang dapat mengimpor GKM selama telah mendapatkan atau memperoleh pengakuan sebagai importir. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Kepmen Perindak 527/9/2004 dan pasal 5 ayat 1 Permendak 117/12/2015 dengan tersangka. Bahkan dalam pasal 8 Kepmen Importir gula kristal putih tidak terbatas pada BUMN. Pihak yang dapat memperoleh penunjukan keuntungan yang diperoleh 8 perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik BUMN dalam kurung PT PPI. Dengan demikian, jika hal tersebut dianggap sebagai tindak pidana korupsi memenuhi pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, harus dibuktikan 8 aliran dana dari 8 perusahaan swasta dimaksud kepada pemohon. Kami ulangi, jika hal tersebut dianggap sebagai tindak pidana korupsi untuk memenuhi pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, harus dibuktikan aliran dana dari 8 perusahaan swasta dimaksud kepada pemohon dan harus terdapat hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara. Tidak ada hasil audit investigatif BPK-RI yang menyebutkan telah terjadi kerugian keuangan negara. Adapun kewenangan BPK-RI sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara adalah didasarkan pada butir 6 lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 atau SEMA nomor 4 tahun 2016 yang menyatakan tanpa didahului dengan hasil audit investigatif dan perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor negara. Setelah dilakukan audit investigatif, penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah. Bahwa berdasarkan fakta dan dalil tersebut di atas, dengan demikian penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dikarenakan tidak terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1 angka 14 dan pasal 1 angka 14 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/12 Romawi/2014. Ada pemohon. Dilanjutkan.